Terima kasih Anda masih bersama kami di program spesial kemerdekaan Heroes Among Us. Kenaikan jumlah kasus kematian di Kudus dan kurangnya tenaga pemakaman beberapa waktu lalu membuat salah satu organisasi Islam terbesar di tanah air turut membantu pemerintah setempat menangani pandemi COVID-19. Nah, ini nama sukarelawan petugas pemakaman Kamboja yang tergabung dalam Muhammadiyah COVID-19 Command Center muncul ke permukaan. Aksinya memakamkan jenazah warga non-muslim pun sempat ramai di media sosial. Hal itu dilakukan demi kemanusiaan. Simak kisahnya dalam Heroes Among Us spesial kemerdekaan berikut ini. Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mendadak mencekam. 2 pekan pasca Idul Fitri, jumlah kasus COVID-19 di Kudus melonjak drastis. Jumlah kasus harian dalam sehari meningkat dari 200 menjadi 300. Bahkan puncaknya waktu itu menembus lebih dari 2.500 kasus aktif. Lonjakan jumlah kasus positif diikuti meningkatnya angka kasus kematian di Kudus. Data dari BPBD Kudus hingga 22 Juli mencatat ada 1.265 kasus kematian. Kasus kematian dengan angka tertinggi tercatat terjadi pasca Idul Fitri yang mencapai 53 kasus dalam sehari. Sejumlah sukarelawan petugas pemakaman dari BPBD ataupun organisasi masyarakat turut serta menangani membludaknya jumlah jenazah pasien positif. Salah satunya sukarelawan petugas pemakaman jenazah Kamboja yang tergabung dalam Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Hingga pertengahan Juli sekitar 176 pemulasaraan ditangani tim Kamboja. Bukan hanya jasad warga muslim, sejumlah jenazah pasien COVID-19 non-muslim pun turut dimakamkan sebagai bentuk toleransi beragama. Foto yang menunjukkan tim Kamboja memakamkan salah satu jenazah pasien COVID-19 non-muslim di desa Singocandi Kudus pun sempat ramai di media sosial. Kita tidak membedakan ini muslim, non-muslim, kemudian di rumah sakit, di rumah, di Kudus maupun luar kota, kita tidak pernah membedakan itu. Memang amanatnya adalah awal amanat kita untuk membantu di internal persyarikatan dulu. Tapi melihat kondisi yang sangat masif, kemudian banyaknya kebutuhan yang muncul di lapangan, akhirnya kita tetap mengabdikan diri kepada seluruh. Kita membantu tim pemakaman milik pemerintah, kita membantu tim pemakaman di rumah sakit non Muhammadiyah, bahkan di rumah-rumah termasuk warga yang non-muslim, entah itu Kristiani ataupun Hindu-Buddha, kita tetap lakukan. Kita untuk prosesi pemulasaran dan pemakamannya kita ngikut sama keluarga. Mereka mintanya bagaimana, kita ikuti. Kala jumlah kasus memuncak di Kudus, proses pemakaman pun dilakukan hingga malam hari. Petugas berinisiatif membagi tim menjadi 2 shift agar tak kewalahan. Bukan hanya di Kudus, tim Kamboja juga memakamkan jenazah pasien COVID-19 di luar kota Kudus. Mereka mengaku siap jika ada yang membutuhkan bantuan. Kalau pemakaman non-muslim kami menerimanya bukan cuma di Kudus saja. Beberapa yang meninggal di rumah sakit Aisyah juga kan ada juga yang non-muslim. Bahkan sampai ke Pati, sampai ke Prodadi, Jepara, Demak juga kita pernah memakamkan non-muslim. Jadi tidak hanya berkutat di Kudus saja. Kalau ada di luar daerah yang membutuhkan kami untuk pemakaman, kami siap melayani itu. Sejatinya, perbedaan sosial atau agama tak harus jadi penghalang bagi siapapun untuk berbuat baik sesama manusia. Atas dasar kemanusiaan, niat tulus tim Muhammadiyah COVID-19 Command Center menjadi oase di tengah kerontangnya pandemi. Dahyal Akbar, Kudus, Jawa Tengah. Menjadi relawan berarti siap untuk membantu tanpa pandang bulu. Meskipun berbeda suku, etnis, atau agama, niat menolong harus didasari atas rasa kemanusiaan. Betul sekali. Nah, di hari kemerdekaan ini kita gali makna kemanusiaan dari tim pengubur cepat Muhammadiyah. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Fatul Faruk, Koordinator Tim Kamboja Muhammadiyah COVID-19 Command Center di Kudus, Jawa Tengah. Mas Faruk, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Mas Faruk, apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sehat ya? Ya, sehat. Mas Faruk, sudah berapa lama menjadi tim pengubur dari Muhammadiyah COVID-19 Command Center ini? Tim ini dibentuk sejak Agustus 2019. Awalnya memang karena
di Rumah Sakit Muhammadiyah ada pasien yang meninggal karena COVID, kemudian karena rumah sakit tidak punya tim untuk memakamkan, terus teman-teman relawan mulai dikumpulkan di Agustus itu. Baik, Mas Farouk, dari 2019 lalu itu sebenarnya apa saja suka duka nih menjadi relawan, terutama pengubur jenazah COVID-19? Ya kalau sukanya, kami berpikir dalam situasi pandemi ini kami tercatat sebagai relawan, bukan tercatat sebagai korban. Itu hal yang sangat kami sukai. Kalau yang duka, ternyata beberapa keluarga kami juga ada yang harus kami protokol, kami makamkan sendiri dengan protokol COVID. Ketika kita misi, ternyata ada saudara kita yang meninggal di rumah sakit yang harus kami protokol juga. Itu menjadi pukulan yang cukup berat untuk teman-teman relawan. Tapi mau tidak mau kita harus menyelesaikan misi ini amanat persyarikatan, amanat untuk bangsa dan negara, ya kita tetap habiskan semuanya. Mas Farouk, tapi gimana kemudian respon dari keluarga? Karena kan ini resikonya nggak main-main, resikonya nyawa, kemudian juga ini relawan tanpa dibayar. Bagaimana responnya? Ya kalau keluarga, pada umumnya keluarga baik-baik saja. Awalnya memang ada beberapa yang terhambat, ada yang keluarga terlalu khawatir, tapi kita menerapkan keamanannya. Jadi kita setiap seminggu sekali kita mengadakan rapid rutin, kemudian teman-teman tim Kamboja ini kita asramakan. Jadi mereka sebelum pulang mereka harus antigen dulu. Jadi mulai dari keamanannya teman-teman, keamanan keluarga, sampai keamanan lingkungan juga kita perhatikan. Alat perlindungan diri juga kita tidak bisa main-main. Kita harus menggunakan masker full face, respirator, kita menggunakan APD yang sekali pakai terus buang. Jadi memang protokol ini kebetulan di Muhammadiyah juga banyak rumah sakit, banyak dokter-dokter yang terlibat untuk mengamankan kami dari paparan virus itu sendiri. Oke, memang protokol harus ketat sekali supaya Ya, betul. lebih aman begitu ya. Jadi ketika Ya. nanti sedang membantu tidak perlu banyak khawatir begitu ya. Tapi kalau kami tanyakan lagi nih, hikmah yang bisa dipetik apa? Membantu sesama manusia terutama mereka yang berbeda agama gitu. Teman-teman Kamboja ini lahir dari teman-teman relawan yang ngurusi kebencanaan. Mereka sebelum menjadi relawan, mereka pendidikan. Mereka dididik hampir seperti militer. Dan mereka selalu ditanamkan bahwa menjadi relawan itu pada saat kita sudah menggunakan baju relawan yang bekerja menjadi relawan, kita tidak memandang lagi siapa yang akan kita tolong. Kita tidak mungkin bertanya kamu Muslim, kamu non-Muslim, kamu satu ras atau sama saya atau tidak. Tapi semuanya yang terpapar, semuanya yang butuh bantuan, kita akan lakukan pertolongan. Tentunya dasar kami adalah di bagaimana menjadi seorang relawan dan poin mana yang berdarah, mana yang memang benar-benar butuh bantuan sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kebutuhan mereka, itu yang kita utamakan. Jelas tidak pandang bulu. Tapi melihat dari angka kasus COVID-19, Mas Farouk, yang masih sangat fluktuatif, angkanya juga bulan Juni dan Juli kemarin meningkat. Ada pengalaman apa yang akhirnya mungkin dalam tanda kutip akhirnya menampar tim relawan dari Muhammadiyah bahwa COVID ini jelas nyata dan semua orang harus tahu resikonya seperti apa? Yang paling utama adalah salah satu keluarga kami, adik dari ketua MCCC di Kudus. Beliau adalah kepala ruang isolasi di salah satu rumah sakit Muhammadiyah di Kudus. Beliau meninggal dan itu harus diprotokol COVID. Ini sejak saat itu kita memperketat semuanya. Yang tadinya kita ikut dengan cara teman-teman relawan seadanya, misalnya APD seadanya, kemudian dukungan untuk vitamin, dukungan untuk tracing kesehatan, dukungan untuk testing, itu sangat minim. Sejak saat itu kita tingkatkan semuanya. Karena kami tidak mau kehilangan keluarga lagi. Itu yang cukup berat menampar kami. Oke, baik. Mas Farouk, bagaimana caranya jika ada masyarakat yang ingin membantu ataupun bisa menjadi relawan? Bagaimana caranya, Mas?
Kalau masyarakat ingin membantu, bisa saja langsung ke tempat kami di gedung Muhammadiyah, gedung pimpinan daerah Muhammadiyah Kudus. Kami di sini sangat terbuka. Di sini kita punya banyak relawan. Bahkan relawan kita ada yang bukan dari Muhammadiyah. Teman-teman NU juga sering main ke sini. Bagaimana kita mengkolaborasikan di lapangan. Teman-teman non Muhammadiyah, non NU itu juga sering datang ke sini, teman-teman relawan yang lain. Langsung saja datang atau kontak kami juga bisa. Mas Farouk, terakhir sedikit saja, singkat saja, pesannya mungkin ikut membantu garda terdepan untuk menahan lonjakan COVID-19 khususnya di Indonesia. Apa pesan-pesan yang bisa Mas Farouk bagikan kepada masyarakat Indonesia? Saya berpikir bahwa semua masyarakat itu punya potensi untuk menjadi relawan. Di tengah pandemi ini, tinggal kita yang memilih. Kita akan posisi berdiri akan menjadi seorang relawan, membantu sesama, atau kita akan berdiri sebagai seorang korban. Itu tinggal pilihan kita sendiri. Saya pikir semakin banyak relawan, semakin banyak yang terlibat dalam urusan pandemi, maka pandemi ini akan semakin cepat berakhir. Amin, amin. Itu harapan kita semua ya. Pandemi ini cepat berakhir, semua saling bantu warga, bantu warga. Mas Farouk, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Salam untuk rekan-rekan di Muhammadiyah COVID-19 Command Center di sana. Salam sehat selalu. Terima kasih.